Meski badai datang dan ujian terus berlanjut, Gereja Katolik bertahan dalam kasih dan harap. Dalam nubuatan Katolik Roma, kita temukan kebenaran. Kristus adalah dasar gereja kita yang suci dan agung. Haleluya. Mantap. Amin. 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 Om Peter itu memang terkenal pantunnya itu Bapak. Nah, kita nggak perlu lama-lama, kita simak seperti apa sih orang-orang Yahudi menggali kekristenan. Orang-orang Yahudi begitu akhirnya mencari kebenaran Mesias yang ditunggu-tunggu betul-betul hadir. Tapi masih banyak orang Yahudi sampai detik ini menunggu kedatangan Mesias. Tapi ini orang Yahudi yang cerdas. Orang Yahudi ini mencari suatu kebenaran. Akhirnya dia menyandarkan jiwa keselamatannya di dalam suatu komunitas yang luar biasa. Apa itu? Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan tentunya pastinya apostolik. Yang pertama, siapkan sesajen-sesajennya, makanan minumannya, tentunya dan pastinya makanan minuman yang enak di mulut, yang sedap di mulut dan enak di perut. Yang kedua, siapkan tangan-tangan yang kurang elok, martirkan tangan-tangannya agar semuanya pengguna lalu lintas di Yapcat bisa menikmati perjalanan konten hari ini dengan enjoy. Mari kita mulai. Cukup nggak Peter segini Pit gedenya? Apa kurang besar? Cukup. Orang Yahudi ini mencari betul Petrus di Roma. Benar nggak sih? Gereja Roma itu dinubuatkan betul pengganti Israel, kan begitu. Berikut ini adalah tulisan perspektif. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini namanya Marty Barak. Marty Barak ini memberikan suatu perspektif. Dia orang Yahudi atau orang Ibrani yang convert atau yang menjadi Katolik dan akhirnya menemukan suatu penggenapan atas segala nubuatan dalam kitab suci bangsa Ibrani. Kitab suci bangsa Ibrani apa itu? PL, Perjanjian Lama. Dan juga Marty Barak ini mencari berbagai aspek keimanan Yahudi di mana pemenuhannya itu telah dicapai, telah digenapi oleh nama di atas segala nama, oleh raja di atas segala raja, yaitu Sang Putra Allah, Kristus Yesus. Dialah Sang Mesias Yahudi di dalam penggenapan perjanjian Allah kepada umat Israel melalui gereja Katolik. Mari kita bedah. Di sini si Marty Barak ini ya, ini namanya Marty Barak ini. Saya boleh. Si Marty Barak ini akan berjalan dengan suatu kitab-kitab itu. Jadi kalau teman-teman komunitas gerejawi yang bermain ayat-ayat, silakan simak ini. Ini ayat semua. Diawali dari Daniel. Sosok Daniel yang menjadi nabi ini diasingkan ke Babel sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Dan selama berada di sana, Daniel ini menjalani kehidupan yang taat terhadap hukum-hukum Taurat. Misalnya, Daniel tidak yakin bahwa makanan raja yang dihidangkan telah disiapkan sesuai dengan hukum kosher. Kosher itu apa? Kosher itu adalah peraturan halal Yahudi. Maka dalam hal ini Daniel tidak memakan hidangan lezat yang disajikan di meja raja. Daniel 1 ayat 8. Tapi Daniel ini hanya minum air dan makan sayuran vegetarian. Daniel 1 ayat 16. Daniel mendapat beberapa penglihatan. Dua di antaranya secara seksama itu mengungkapkan sukses atau pergantian kekuasaan oleh 4 imperium kerajaan non-Yahudi duniawi. Daniel ini mendapatkan suatu penglihatan
dua di antaranya secara seksama. Si Daniel ini mengungkapkan suksesi atau pergantian kekuasaan oleh 4 imperium kerajaan non-Yahudi duniawi, di mana yang akan memerintah serta berkuasa atas bangsa Yahudi sampai kedatangan Masiat Tuhan yang akan memuliakan kerajaan Allah di muka bumi. Kita langsung masuk poin pertama. Itu tadi prolognya. Di poin pertama ini mengenai penglihatan pertama Daniel